Pernah kepikiran nggak sih, gimana nilai-nilai sepenting perdamaian itu diajarkan ke anak-anak kita? Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah buku pelajaran kelas 5 di Indonesia buat melihat pendekatan mereka yang unik banget dalam mengajarkan soal hidup rukun. Pertanyaannya kan begini, di dunia yang super beragam, yang isinya macam-macam suku, budaya, dan agama, gimana caranya kita bisa menanamkan perdamaian? Ini bukan cuma tantangan buat Indonesia loh, tapi tantangan kita semua di seluruh dunia. Untuk cari jawabannya, kita akan melakukan sesuatu yang mungkin nggak biasa. Kita bakal buka lembar demi lembar buku pelajaran pendidikan agama Islam untuk anak kelas 5, dan kita lihat gimana mereka diajarin untuk membangun jembatan di tengah perbedaan. Dan pelajarannya itu nggak dimulai dari teori yang jelimet. Buku ini langsung ngasih kita sebuah contoh nyata yang kuat banget. Cerita dari kampung Buton di Sika, di mana warganya saling bantu tanpa mandang agama. Ini loh visi yang mau ditanamkan. Kerukunan itu bukan cuma ide, tapi sesuatu yang nyata dan bisa kita hidupi. Terus, gimana caranya buku ini ngajarin itu semua? Ternyata fondasinya itu kokoh dan spesifik banget. Semuanya dibangun di atas dua ayat kunci dari Al-Quran. Dua ayat ini jadi pilar utamanya. Nah, ini dia kedua pilarnya. Yang pertama, itu tentang ajakan untuk proaktif berdialog, untuk nyari titik temu. Sementara yang kedua, itu tentang prinsip dasar kebebasan berkeyakinan. Anggap aja ini peta jalan kita buat memahami keseluruhan pelajaran ini ya. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama. Prinsip ini tuh ngajarin kita untuk nggak pasif. Justru sebaliknya, kita didorong untuk proaktif, untuk secara aktif membangun jembatan antar komunitas. Nah, jantung dari ayat ini ada di sebuah konsep yang indah banget, kalimatun sawa. Artinya itu titik temu atau kesamaan pandangan. Idenya sederhana tapi sangat kuat. Sebelum berdebat soal perbedaan, coba deh cari dulu kesamaannya. Jadikan itu fondasi buat dialog yang saling menghormati. Jadi, pesan yang sampai ke anak-anak itu jadi praktis banget. Mereka belajar kalau dialog itu jalan utamanya, dan menghina keyakinan orang lain itu nggak boleh. Bahkan ditekankan juga kalau perpecahan itu justru bisa merusak iman kita sendiri. Dan semua ini bermuara pada satu titik temu utama, keyakinan pada Tuhan yang Esa. Oke, kalau pilar pertama tadi soal membangun jembatan, pilar kedua ini soal menghormati pagar masing-masing. Ini adalah landasan fundamental tentang kebebasan dan rasa hormat. Ayat ini dibuka dengan salah satu frasa yang paling dikenal dalam Islam, La ikraha fiddin, artinya tidak ada paksaan dalam beragama. Buku ini mengajarkan bahwa karena jalan yang benar itu sudah jelas, ya nggak perlu ada paksaan sama sekali. Implikasinya di kehidupan sehari-hari, wah dalam banget. Anak-anak diajarin untuk nggak boleh maksa keyakinan ke orang lain. Mereka diajak buat melihat keragaman itu sebagai ciptaan Tuhan. Inilah esensi toleransi yang sesungguhnya, mengakui hak setiap orang untuk beribadah dengan tenang sesuai keyakinan mereka. Dan buat mengunci prinsip ini, buku pelajaran ini mengutip satu ayat lagi yang mungkin kita semua udah sering banget dengar, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ini penegasan terakhir tentang batasan yang perlu kita jaga dan hormati bersama. Oke, kita udah punya dua prinsip teologisnya nih. Pertanyaannya, gimana cara ngubah ini jadi perilaku sehari-hari? Yuk kita lihat gimana buku ini mengubah teori jadi praktek. Nah, dari dua prinsip tadi, buku ini menurunkannya menjadi 5 sikap yang konkret banget. Ini kayak semacam toolkit buat para siswa. Coba perhatikan deh, poin hormati dan dialog itu kan langsung nyambung ke dua ayat yang jadi fondasi kita tadi. Ini panduan yang nyata banget untuk dipraktekkan setiap hari. Dan puncaknya nih, setelah semua prinsip dan panduan praktis, pelajaran ini ditutup dengan sesuatu yang benar-benar nyentuh hati. Sebuah kisah penyejuk hati. Ini adalah puncak pelajaran moralnya yang dirancang untuk membekas di ingatan para siswa. Coba bayangin situasinya. Kisahnya dimulai di momen yang sangat berat. Nabi Muhammad baru aja dilempari batu, diusir dari kota Taif. Dalam kondisi terluka, malaikat Jibril datang dan menawarkan balasan yang setimpal, menghancurkan kota itu. Tapi, jawabannya benar-benar mengubah segalanya. Bukannya memilih balas dendam, beliau justru memilih pengampunan dan harapan. Beliau melihat jauh ke depan, melampaui kebencian hari itu, dan malah mendoakan generasi masa depan mereka. Inilah pelajaran tertinggi tentang kekuatan toleransi dan welas asih. Jadi, apa intisari yang bisa kita ambil dari pendekatan pendidikan yang keren ini? Mari kita coba rangkum ya.
Pada dasarnya, buku ini mengajarkan pendekatan dari dua sisi. Di satu sisi, ada ajakan untuk proaktif, cari kesamaan, dan berdialog. Di sisi lain, ada penegasan mutlak untuk menghormati perbedaan dan tidak memaksakan kehendak. Keduanya ini harus seimbang, harus jalan beriringan. Nah, seluruh paparan ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan reflektif yang penting banget buat dibawa pulang. Terinspirasi dari konsep Kalimatun Sawaa, kira-kira titik temu apa ya yang bisa kita temukan di lingkungan kita masing-masing untuk mulai membangun jembatan dialog dan merajut kembali persatuan?